Smart Object. Apa sih kegunaannya? Halo guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel aku, teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang hal teknis di Adobe Photoshop, yaitu Smart Object. Apa sih kegunaannya? Oke, sebelum ke sana, jujur ini kita di Yellow Studio sedang padat-padatnya teman-teman. Kerjaan di logo, ya desain logo, visual identity, itu kita sedang padat. Kemudian kita juga ada handle kerjaan-kerjaan desain grafis ya, untuk yang bulanan, kontrak bulanan. Wow, ini jadi agak padat, memang padat ya teman-teman. Tapi ya kenapa masih sempat buat video nih? Mungkin ada yang bertanya. Jadi setiap pagi ya, aku kerjaanku itu ngelisting karena aku project manager kan. Jadi tiap pagi itu aku ngelisting, buat list apa aja yang harus kita buat satu hari ini kerjaannya. Setelah di list, baru nanti setelah itu aku bisa rekam satu video teman-teman. Minimal satu video aja. Setelah satu video ini direkam, baru nanti aku kembali lagi ke Yellow Studio untuk kerja ya. Nah, kenapa sih masih sempat aja buat satu video? Kenapa harus sempat buat satu video? Karena yang pertama, karena ini channel edukasi kan. Aku bukan selebritis, jadi video-video itu selalu dinanti-nanti. Walaupun uploadnya itu satu tahun sekali, itu videonya dinanti-nanti. Tapi enggak ya, ini kan channel edukatif. Kalau channel edukatif tuh ya harus konsisten juga uploadnya. Kalau enggak nanti channelnya bisa tenggelam. Itu alasan pertama aku harus upload video terus. Yang kedua, karena aku udah ada ini kan, ada video editor kan. Jadi kalau nanti aku nggak ada kerjaan, video editornya nanti nggak ada kerjaan dan makan gaji buta ya. Enggak. Sorry ya Pinem ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, karena ada video editor, jadi diriku semakin di-push tuh ya untuk buat video-video baru. Oke, jadi minimal harus adalah satu hari atau 2 hari itu aku ngerekam satu video. Nah, jadi kalau kerjaan padat sekali ya kadang aku bilang video editor gue gak usah datang lah gitu. Ya kalau nanti aku sempat untuk merekam satu video dalam satu hari ini kayak sekarang nih kan pagi-pagi, ya nanti aku suruh video editor untuk ngedit video tersebut. Jadi itu aja teman-teman, kita balik ke topik ya, back to the topic, yaitu tentang Smart Object. Mungkin kalian yang bermain di mockup itu udah sering dengar ya, udah paham betul ya Smart Object itu apa. Karena kayaknya itu inti utama kalau kita jualan mockup atau bermain di mockup teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang selama ini pakai Adobe Photoshop untuk ngedit, manipulasi foto, segala macamnya, itu mungkin ada yang gunakan Smart Object, ada yang tidak ya teman-teman. Jadi mungkin masih ada yang awam sekali tentang Smart Object ini sebenarnya apa sih. Jadi kalau kita klik kanan itu ada Create to Smart Object, apa sih gunanya ya. Jadi aku mau jelaskan sedikit teman-teman sebelum kita langsung contohkan nanti. Aku mau jelaskan sedikit Smart Object itu apa sih. Nah, ini aku bukan ngambil definisinya dari Google atau dari Wikipedia ya, atau dari situs Adobe-nya. Ini menurut pengalamanku aja ya, sepengetahuanku. Smart Object itu seperti objek ya, objek pintar. Loh, ya iyalah, Smart Object pintar memang. Tapi apa sih Smart Object itu? Jadi Smart Object itu kayak objek ya, objek dimana kita bisa nyimpan desain kita di dalam objek ini gitu ya, kayak mockup gitu ya. Jadi mockup ini atau objek ini sebenarnya pembungkus aja, dan di dalamnya itu ada objek asli atau desain kita yang aslinya yang kita tanam di dalam Smart Object ini. Dan kita bisa apply atau kita bisa mengaplikasikan banyak efek ya, yang akhirnya yang mendapatkan efek ini adalah Smart Object-nya atau objek di luar pembungkusnya itu. Sedangkan objek yang di dalam kita itu tetap aman. Baik itu kita kasih efek ngeblur, kita kasih efek distorsi, segala macamnya, file aslinya itu tetap aman, nggak rusak. Yang dikasih efek itu hanya objek luarnya aja. Dapat ya teman-teman? Nah, itulah kenapa kita yang bermain di desain mockup itu sering pakai Smart Object sebagai media utama dari mockup-mockup kita. Nah, jadi daripada bingung, kita coba langsung lihat aja langsung ke contohnya teman-teman. Di sini aku langsung buka Adobe Photoshop CC 2019. Tapi ini nggak ada hubungannya ya. Kalau teman-teman mau pakai yang Adobe berapapun, CS6, CS5, kayaknya itu tetap ada sih ya, yang namanya Smart Object. Oke. Ini adalah logo dari Samsung Odyssey ya, Odyssey. Kebetulan aku baru launching satu sayembara desain teman-teman. Kalau kalian hobi ngedesain jersey, terus hobi juga di bidang gaming, ya bermain game,
Nah, kalian wajib cek itu, cek aja di sini videonya atau di sini ya. Nanti keluar, itu udah keluar. Teman-teman bisa cek video baruku yaitu tentang sayembara desain jersey Samsung Odyssey. Hadiahnya, waduh bikin ngiler. Hadiah utamanya itu kalian bakal dapat satu produk monitor Samsung yang bisa kalian pakai untuk game atau entertain, nonton movie, atau kalian bisa pakai untuk ngedesain, bisa juga teman-teman. Harganya sekitar 5-6 jutaan. Nah teman-teman, itu hadiah utamanya. Selain juga ada hadiah yang kedua itu ada Samsung Galaxy Watch, kemudian Samsung Fit ya. Nah teman-teman nanti bisa cek aja videonya dan kalian bisa ikuti sayembaranya. Paling lama 16 Agustus 2020. Oke, kita balik ke video, kita balik ke topiknya. Jadi kita mau buat logo Samsung Odyssey ini jadi seperti ada bayangannya, dan bayangannya ini supaya kita bisa macem-macemin kita pakai Smart Object. Langsung aja ya. Di sini aku buat new dokumen ya, dokumen baru. Itu ukurannya 1920 x 1080. Ini standar untuk layar ya saat ini 1920 x 1080. Nah, kemudian kita copyin logonya di sini. Oke. Sebentar, terus kita kecilin. Nah, ini aku convert Smart Object dulu, tapi bukan ini inti dari Smart Object-nya. Yang kita bakal kasih efek bukan ini. Oke, nah siap teman-teman. Oke, yang mau kita Smart Object dan kita kasih efek adalah bayangannya. Jadi kita buat dulu bayangan lingkaran seperti ini ya. Ups. Jadi sini aku pakai shape tool yang ellipse ya. Kita buat lingkaran seperti ini, teman-teman. Terus dikasih warna hitam. Nah, bayangan ini kita kasih nama shadow. Shadow. Kemudian setelah itu baru kita klik kanan, convert to Smart Object. Klik kanan, convert to Smart Object. Oke. Dari sini kita bisa lihat ya, ini ada bayangannya dan ini ada logonya. Oke, seolah-olah bayangannya ini bayangan asli dari logo Samsung Odyssey, teman-teman. Nah, dari sini selanjutnya kita mau coba apply efek blur. Di sini ada Gaussian blur. Kita coba kasih efeknya 10. Oh, salah ya. Bukan di logo, di shadow. Filter, blur, Gaussian blur. Di sini kita masukkan 10 coba. Oke, teman-teman. Dapat ya? Sudah dapat. Terus di sini kita okein. Oke, sudah. Setelah itu kita mau kasih efek lagi teman-teman. Blur tapi yang kayak dia nge-stretch ke samping teman-teman. Itu pakai motion blur kalau nggak salah. Nah ya, motion blur. Jadi ini ada arahnya. Mau dia nge-stretchnya itu diagonal atau ke atas atau ke samping ya. Angle-nya 0 aja kita masukin 0. Jadi ini nge-stretch. Kita masukin kalau dia 0 yang standar yang biasa itu seperti ini kan, yang biasa kan. Nah, kita masukkan coba 100. Oke, udah mulai kelihatan 300. Nah, dia nge-stretch gitu ya. Jadi yang shadow-nya pekat itu sebenarnya di tengah. Jadi kalau dengan adanya motion blur, yang di sampingnya itu kayak gradasi lebih opacity gitu ya, lebih transparan teman-teman. Oke, sebelumnya ini setelah kita aplikasikan motion blur itu jadi seperti ini. Nah, jadi lebih real ya. Tinggal kita paling kita kurangi opacity-nya sekitar 75. Oke. Dan teman-teman, selesai. Gini aja tuh untuk buat shadow yang real ya, yang bagus gitu. Seolah-olah nanti di ininya melayang. Tinggal kalau kita mau kasih background. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita coba buka ya. Di sini ada Smart Object logonya, di sini ada Smart Object shadow-nya. Oke, kalau kita double klik untuk buka file aslinya, mungkin kalian ada ada kotak dialog ya, untuk ada tombol OK-nya, di OK-in aja teman-teman. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada file asli dari shadow-nya tadi teman-teman, dan masih bentuknya itu masih bentuknya shape. Bisa kita macam-macamin ya. Jadi kalau kita besarin dulu artboard-nya supaya bisa kelihatan. Oke, ini masih bentuknya masih shape ya teman-teman. Oke.
Nah, itu masih kita bisa macam-macamin. Walaupun di sini udah kita buat, udah kita aplikasikan yang namanya blur, terus kasih motion blur lagi. Jadi di file aslinya, di smart object, di dalam objek aslinya itu, smart objectnya itu masih bentuk asli, teman-teman. Oke. Kemudian, nah itu dia keunggulannya kalau kita pakai smart object ya. Coba kita lihat logonya ya. Logonya tadi kan udah kita kecilin, sekalipun kita logonya kecilin lagi ya. Kecilnya seperti ini. Kalau kita lihat file asli yang di dalam smart object logonya, kita double klik. Ini file logonya sangat-sangat besar dan nggak pecah ya. Jadi kalau supaya kita nggak menjaga, kalau kita mau menjaga kualitas dari desain kita yang kita gunakan, ketika kita tambahkan efek, terus kita kecilin ya. Kadang kan suatu saat kita mau ubah efeknya, terus kita mau besarin lagi kan logonya. Nah, teman-teman mending pakai smart object supaya bisa dimacam-macamin ya, supaya file asli logonya itu nggak rusak ya. Jadi kayak gini, walaupun yang di sebelah itu kita sudah kecilin, itu file aslinya masih tetap besar kok ya, masih file aslinya yang besar, yang gede. Oke. Nah, itu dia kenapa kita pakai smart object. Nah, kita coba lihat contoh kasus kalau misalnya smart object ini diaplikasikan di dalam mockup. Oke, di sini teman-teman lihat ini salah satu mockup yang pengen aku jual. Jadi ini aku lagi di Penang tahun lalu atau awal tahun tahun lalu kayaknya. Jadi aku sempat foto-foto, hunting foto di beberapa mall di Penang ya. Jadi salah satu spot yang aku suka ini nih, pojok ini ya. Jadi aku pengen jadikan ini dan aku jual sebagai mockup. Sebenarnya ini udah aku olah, jadi ada logo efeknya ya. Ini logo efek, ada bentuk gradasi shadow-nya ya. Kemudian di sini ada mockup aslinya, color-nya. Jadi kita bisa ganti warna dari background-nya ini. Misalnya warna biru ya. Oke, kita simpan dari file save ya. Dan itu akan teraplikasi di sini, teman-teman. Warna biru juga kan. Nah, jadi ini pakai smart object ya. Jadi intinya supaya file aslinya itu nggak rusak dan kita bisa ganti-ganti file aslinya dengan sesuka kita, semau kita, dan efek-efek yang tersimpan dalam smart object ini langsung teraplikasi di dalam objek yang kita tanam di dalam smart object tersebut. Agak susah ya, tapi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengubah apapun di dalam objek smart object ini ya. Kita bisa ubah file aslinya dan langsung ketika kita save ya ke dalam smart object ini mengaplikasikan efek-efek yang dia punya itu ke dalam file asli desain kita. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba masukkan logo Odyssey ini ke dalam mockup yang sudah aku buat ya. Jadi kita buat warnanya ini warna coba agak biru muda. Oke, kita save. Oke. Kemudian sudah teraplikasi ya biru muda ya. Kemudian di sini ada mockup untuk logonya teman-teman ya. Mockup logo di sini aku ada kasih nama paste your logo here. Oke. Kita double klik lagi. Nah, ini logo aslinya, teman-teman. Ini logo aslinya ya, logo aslinya. Jadi kita coba masukkan logo Samsung Odyssey ke dalam di sini, ke dalam mockup yang sudah aku sediakan. Oke, coba kita besarin. Pertanyaannya, jadi ini kan mockup, ini kan smart object ya. Paste your logo here. Ini smart object. Ketika kita buka smart object, kita masukkan smart object logo Odyssey. Apakah bisa smart object dalamnya itu ada smart object juga? Bisa, nggak ada masalah teman-teman. Kalau smart object di dalamnya kalian letakin smart object, di dalam smart object ini adalah smart object lain, bisa, nggak ada masalah. Oke, jadi ini dia logonya contohnya. Cuman kita mau kasih warna ya. Kita kasih warna putih aja. Oke, ini udah putih. Ini kita file kemudian save. Oke, kita lihat nih. Bim salabim. Wes, sudah berubah dan warnanya putih, teman-teman. Menyesuaikan, di sini ada logo efeknya ya. Sudah teraplikasi langsung ke dalam logonya. Misalnya nih. Oke. Nah, itu ya. Jadi ditambahkan seperti distortion sedikit, kemudian ditambahkan teksturnya sedikit. Nah, sudah jadi, teman-teman. Oke. Jadi itu dia kira-kira fungsinya smart object, teman-teman.
Oke, teman-teman, sorry ini lightingku mati kurang cas. Aduh, aku lupa lagi ngecas. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan mukaku yang ganteng ini tetap kelihatan ya. Mau muntah. Jadi tadi kita sudah melihat gimana serunya memakai smart object ke dalam mockup kita atau ke dalam desain kita. Jadi smart object ini nggak selalu digunakan, teman-teman. Kalian gunakan smart object ketika kalian pengen mengaplikasikan efek-efek tertentu ke dalam sebuah objek ya, ke dalam sebuah desain. Tetapi ke depan, misalnya besok atau lusa atau minggu depannya atau bulan depan, ke depan lah pokoknya, kalian pengen buat efek yang berbeda ke dalam desain kalian ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya tanpa smart object, kalian buat desain kalian terus kalian aplikasikan efek-efek, ya udah nggak bisa dimacam-macamain, ya udah begitu hasilnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan smart object, misalnya kalian aplikasikan efek, terus bulan depan kalian mau ubah efeknya, kalian mau ubah file asli di dalam smart object ini juga, itu bisa teman-teman. Nah itulah kenapa kalian membutuhkan sebuah yang namanya fitur smart object di dalam Adobe Photoshop. Itu aja dulu untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan tetap bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman kalian lainnya, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak orang-orang yang belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video Rio Purba. Minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.